Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke zaman kegelapan, ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Saya perwakilan dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima Demi Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Khazanah pagi dengan judul Cinta Tanah Air Bagian dari Iman. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air beliau adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran dari mencintai tanah air oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 30 halaman 23, ketika Rasulullah hendak datang bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggu setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakan binatang dan dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Aqhani dalam Fath Al-Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkan mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana Anda saja berada, Syekh Muhammad Amin Ashin Kithi sebagai dikutip Muhammad Said dalam kitab Al-Difa Ani wal Tan min Ahmani wal Jibati Al-Kuli Wahidin Mina halaman 24 sampai 25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju dan mandiri, ketika umat Islam pada dalam posisi terbelakang, miskin atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengoleh kehidupan duniawi. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu, wajib bagi umat Islam untuk bekerja sendiri dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Umat Islam tidak boleh tergantung pada yang lain, sebab tolok ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandirian dalam mencukupi kebutuhan.
untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat. Setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur, dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menurut ilmu di bidang masing-masing, karena ilmumu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja masjid di mana saja Anda berada. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dan dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti leluhur, menjaga moral dan membangun kecintaannya terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafidikamullah, mengapa hablu wathan minal iman, mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya. Mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Dengan kecintaannya terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi, remaja masjid di mana saja Anda berada, demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkenan di hati kalian semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya. Oleh karena saya atas nama Muhammad Gibran, utusan dari Remaja Mushola Ali Kelas Kayu Merah Kota Ternate, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima Demi Malut yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Kajana Pagi yang disiarkan oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima Demi Malut akan semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon dai dan daia muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Akhirnya saya ucapkan wakafa billahi syahidah summa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.